Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oh, kurang semangat. Kayaknya kurang semangat. Padahal malam hari ini adalah malam kegembiraan dalam rangka menyambut kelahiran bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berharap semua yang hadir bisa menjawab salam saya, karena hukum menjawab salam itu wajib, kecuali bagi orang yang sedang tidur, bagi orang yang budek, bagi orang gila. Itu tidak wajib jawab salam, tapi selama masih mendengar jawab, hukumnya adalah wajib. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah kompak. Nah, ini baru seorang mukmin sejati. Mudah-mudahan yang jawab salam saya dipanjangkan umurnya, dimurahkan rizkinya, dibanyakin hartanya, ditambahin anak-anaknya, ditambahin istrinya. Amin. Pasti yang paling kenceng jawabnya bapak-bapak, saya tahu itu, soalnya sama saya. Yang saya hormati dan saya takdimi sahabat saya Bapak Kabak Kesra, Bapak DRS Haji Heli Selamet. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam memimpin umat di Tangerang Selatan. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ustadz, artis kita, seleb kita. Beliau ini sudah tidak asing lagi ya di telinga kita, di mata kita. Beliau boleh dijuluki sebagai selebritis langit dan bumi. Kenapa? Karena beliau senang ngaji, senang ngasih ceramah, gitu kan? Senang berkumpul, senang berselawat. Insya Allah itu jadi selebritis langit dan bumi. Ustadz Maulana yang saya cintai, Bapak Sekjam dan seluruh jajarannya, Bapak Kapolres, Ustadz-ustadznya dan yang mewakilinya, juga kepada seluruh pengurus Yayasan Zamrud, mulai dari Ketua Yayasan, Bapak Ketua DKM, dan seluruh pengurus lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, juga kepada seluruh para sesepuh dan bini sepuh, warga yang ada di kampung sawah ini. Mudah-mudahan semuanya kita diberikan sehat walafiat, terang hati, rizki yang manfaat barokah, serta selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aduh saya kayaknya enakan berdiri ya. Kalau ibu-ibu senangnya yang berdiri apa duduk? Pasti kalau ibu-ibu senangnya yang tegak berdiri. Ya, betul, Pak. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya dikasih amanat tadi oleh panitia, disuruh jangan lama-lama karena nanti jatahnya yang lama nanti Ustadz Maulana. Karena saya sudah tua, takut kalau kelamaan takut jatuh nanti. Kalau Ustadz Maulana masih muda, ini beliau dari Kediri langsung ke sini terbang, belum pulang ke rumah ini. Ya betul Ustadz ya. Ya mudah-mudahan beliau senantiasa hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya mau kultum aja ya. Kultum itu kuliah 7 menit, kuliah 17 menit, atau kuliah terserah antum. Pilih dah. Saya maunya yang pendek-pendek saja, yang singkat saja, karena bagi saya pendek dan panjang itu sama, isinya sama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita patut bergembira. Kenapa? Karena kita malam ini memperingati ya, merayakan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dilahirkan ke muka bumi ini membawa ajaran Islam, Islam rahmatan lil alamin. Rasulullah dilahirkan dan diangkat untuk menjadi juru damai, juru selamat bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Maka oleh sebab itu wajar bagi kita selaku umatnya untuk bergembira, ya, untuk bergembira menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kenapa kita harus bergembira dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Satu alasannya adalah karena baginda Nabi Muhammad SAW membawa misi tauhid, misi keimanan, misi Islam, dan juga misi ihsan. Sehingga apa? Orang yang beriman ini pasti dijamin selamat. Orang yang berislam pasti hidupnya dijamin damai, selamat. Orang yang berihsan pasti dijamin orangnya itu adalah orang yang baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh kaul ulama, man amana aminah. Barang siapa yang beriman maka dia aman. Aman hidupnya, aman dirinya, fisiknya, jasadnya, aman anak keturunannya, termasuk aman pasangannya. Ini kalau orang beriman, insya Allah, ya, aman hartanya, aman jabatannya. Ini fadilah bagi orang yang man amanah aminah. Man aslama, barang siapa yang Islam, salimah. Orang yang sudah menyatakan diri sebagai muslim, maka dia akan selamat. Hidupnya selamat di dunia dan akhirat, asal benar-benar menjalankan keislaman. Yang ketiga, orang yang berihsan, berbuat baik, maka hidupnya pasti dicintai Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah, innahu yuhibbul muhsinin, innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah itu senang kepada orang-orang yang berbuat baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka patutlah kita untuk selalu memakmurkan, merayakan tradisi Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kenapa? Karena Maulid ini adalah dalam rangka mewujudkan rasa gembira dan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya atas nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat ihsan, nikmat Islam. Itu yang perlu kita syukuri, itu yang perlu kita bergembira, karena kita telah diperkenankan iman dan Islam serta ihsan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kewajiban kita selaku mukmin, selaku muslim, maka hendaknya kita bergembira sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu biha. Maka dengan fadl, anugerah dan rahmat Allah,
maka hendaknya kalian bergembiralah. Bergembiralah kalian menyambut atau menghadapi nikmat rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bergembira atas nikmat Allah itu termasuk bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada harta-harta yang telah kalian kumpulkan. Ini fadilahnya, baru fadilahnya gembira. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tradisi Maulid ini ya perlu dijaga terus-menerus, karena ini adalah tradisi ulama-ulama saleh, ulama-ulama kita yang telah mendahului kita. Maka tradisi Maulid ini sering disebut dengan istilah molimo. Pasti kalau orang yang Jawa tahu nih, molimo taunya yang negatif. Molimo taunya yang negatif apa? Mabok, madon, apa lagi? Madat, main judi, mateni. Itu namanya mo. Tapi itu bukan molimonya orang soleh. Molimonya orang soleh itu adalah M5 atau 5M. Disebut molimo juga, cuman ini molimonya orang soleh. Apa itu? Maulidan, manakiban, mauidhah hasanah, habis itu mangan-mangan atau makan-makan, habis itu moleh. Itu molimonya orang soleh. Ibu-ibu, Bu, udah makan belum? Sama. Ntar makan sendiri-sendiri di rumah ya. Kan M yang terakhir itu moleh, habis makan moleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Maulid Nabi ini adalah bagian dari wujud cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman caranya dengan cara seperti ini, mengadakan Maulid, itu membaca sholawatan tadi, telah membaca Al-Quran, ada mauidhah hasanah yang sedang kita dengarkan ini. Nah, nanti makan-makannya terserah panitia deh ya. Makan-makannya terserah panitia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi cinta itu ya tidak sembarangan. Ya, cinta itu, cinta yang benar itu ada definisinya, ada takrifnya. Saya kasih pertanyaan sama Bapak Ibu sekalian, siapa yang bisa mendefinisikan cinta? Kalau bisa pakai bahasa Arab saya kasih 1 juta. Nah, tahu kan? Padahal pernah bercinta dan mencintai dan dicintai, tapi nggak tahu definisi cinta yang sebenarnya. Kalau nggak ada yang tahu, ya saya kutip sendiri saja dari kaul ulama. Catat ya, Bapak Ibu. Cinta itu, al-hubbu itu, yang disebut cinta, al-mahabbah itu adalah syai'un latifun. Gitu ya. Sesuatu yang sangat lembut dan halus, min ay yuhfa atau min ayyuro. Jadi sesuatu yang sangat lembut dan halus, min ayyuro, tapi terlihat, tapi nampak. Yang satu lagi, sesuatu yang sangat lembut, ya, sesuatu yang nampak dan jelas tapi tidak terlihat. Itu definisi cinta. Jadi gimana ya definisinya itu? Ya, samar tapi nampak, tampak tapi tidak bisa terlihat. Gitu loh. Contohnya seperti apa nih? Gambarannya saya kasih contoh. Seperti kentut. Tahu kentut? Nah, kentut itu ada yang tidak kelihatan nampak bunyinya, tapi kelihatan baunya atau terdengar baunya, betul? Atau sebaliknya, nampak bunyinya tapi baunya nggak kedengeran, betul? Nah, kurang-kurang lebih gambaran cinta seperti itu, seperti kentut. Maka
akhirnya apa? Terjadi ya, ada kata pepatah itu disebut tutwuri handayani. Apa tutwuri handayani? Yang ngentut buri, yang ngarep diarani. Jadi yang kentut di belakang, yang depan jadi tersangka. Itu namanya tutwuri handayani. Dan jadi cinta seperti itu ya, nggak kelihatan, kadang tidak perlu diungkapkan, tapi ada bukti cintanya. Ada cinta yang terang-terangan, ada cinta yang sembunyi-sembunyi. Nah, sama seperti halnya keadaan kita semua di majelis yang mulia ini. Keberadaan kita ini nampak, kehadiran kita ini nampak di Yayasan Jamrut. Ini adalah bagian dari bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi cinta itu perlu bukti, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta perlu bukti. Kata Nabi, barang siapa yang mengaku cinta kepadaku namun dia tidak mengikuti sunnah-sunnahku, maka berarti cintanya adalah palsu. Itu kata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya cuman ngaji sebentar soalnya ya, jadi agak serius. Kalau nanti saya banyak bercanda malah habis waktunya ya. Nah, salah satu ya untuk mengetahui dari bukti kita ada cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu ada tanda-tandanya yang disebut itu alamat mahabbah. Cinta itu perlu tanda, ada tandanya. Salah satu bentuk daripada tanda cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah kasura dzikruhu, yaitu banyak mengingatnya, banyak menyebut namanya. Dengan cara zikrullah, berzikir kepada Allah. Kalau cinta kepada Nabi Muhammad dengan cara apa? Dengan cara bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, sebagai bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, mari kita bersolawat bersama sedikit saja. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Ya salatu salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda cinta kita kepada Rasulnya adalah banyak menyebutnya dengan cara bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, bentuk bukti cinta kita kepada Rasulullah, yaitu senang berlama-lama. Ya, senang berlama-lama bersama Allah dan Rasulnya. Contohnya, kalau kita sholat, zikiran, sholat tahajud, baca Al-Quran, nggak buru-buru, karena cinta. Senang berlama-lama, senang baca Al-Quran lama, senang sholat lama, gitu, senang zikiran lama. Itu tandanya cinta. Seperti halnya kita waktu masih muda, kalau pacaran nih, ini jujur nih Ustadz Maulana, kalau pacaran dulu masih muda, suka ngapel 24 jam, kagak mau pulang, diusir sama mertua juga tetap aja nggak mau pulang, saking betah bersama yang dicinta, kekasihnya. Seharusnya begitu sang pencinta. Begitu juga mahabbah kita, cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, senang berlama-lama, ya,
menikmati senandung cinta kita, sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga ini tanda cinta, kita tidak mau berpisah, ya, tidak mau berpisah atau sedih ketika berpisah dengan orang yang dicintainya. Nah, itu tanda orang yang cinta. Ya, seharusnya kita selaku umat baginda Nabi Muhammad SAW sedih karena telah ditinggalkan oleh Rasulullah, karena kita telah jauh ya masanya dari baginda Rasulullah SAW. Bahkan jarak antara masa kita dengan Rasulullah sudah 14 tahun, 14 abad lamanya. Tapi itu tidak mengurangi mahabbah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah pernah bersabda di hadapan para sahabatnya bahwa nanti di akhir zaman ada satu kaum ini jauh, tidak pernah mengenal aku, tidak pernah melihat aku, hanya mendengar kisah-kisahku, tapi dia adalah orang yang paling mencintai aku daripada kalian. Para sahabat protes kepada Rasulullah, bukannya kami adalah orang yang paling mencintai engkau wahai Rasul? Lah kalau kalian mencintai aku wajar. Kenapa? Karena kamu dekat denganku, melihat aku setiap hari, melihat perilakuku. Mereka nggak pernah bertemu aku, tapi mereka sangat cinta kepadaku. Mereka senang berselawat kepadaku. Bahkan kalau maulidan kayak gini, orang yang tatoan joget-joget baca selawat, itu menunjukkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi urusan cinta dengan apa? Dengan sholat itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitannya. Jadi mentang-mentang dia kok kalau selawatan wah hadir, kalau maulidan dia hadir, padahal di rumah nggak sholat. Tidak ada kaitannya. Sholat hukumnya tersendiri, sholawatan hukumnya tersendiri. Kenapa? Karena walaupun orang tidak sholat, itu tidak menafikan rasa cinta umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak bisa menghapus cinta walaupun dia maksiat, banyak dosa, lalu dihukumi orang itu berdosa, nggak boleh mencinta Rasul, nggak ada. Jadi apa kemaksiatan tidak menghapus mahabbah rasa cinta seseorang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga terjadi ketika seorang bayi, ya, ketika Nabi berceramah di hadapan para sahabat tentang dahsyatnya hari kiamat. Apa itu? Kata orang Baduy, wahai Rasul, dari tadi engkau bercerita tentang dahsyatnya hari kiamat. Lalu kapan terjadinya itu? Ya, namanya orang Baduy, ya, orang kolot, orang pedalaman, nggak tahu adab. Lagi khotib Jumat nyeletuk begitu. Kapan memang terjadinya kiamat, wahai Rasulullah? Tapi Rasulullah ditanya seperti itu tidak marah, Bapak Ibu sekalian. Beliau menjawab, memang kamu bertanya seperti itu kapan hari kiamat, kamu punya bekal apa untuk menyambut hari kiamat itu? Ini rupanya orang Baduy ini, orang pedalaman ini sangat cerdas juga jawabannya. Saya orang awam wahai Rasulullah, saya ini orang bodoh, saya sholat ya juga nggak begitu banyak, saya puasa malas, ya tidak seperti sahabat-sahabat yang lain namanya orang kampung. Lalu apa bekalmu? Saya hanya punya bekal cinta kepadamu wahai Rasulullah. Lalu apa jawabannya Rasulullah kepada orang Baduy ini? Engkau akan berkumpul dengan orang yang dicintaimu nanti di surga. Subhanallah, itu dahsyatnya cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi, seorang sahabat, ini karena cintanya. Ada namanya sahabat Nuaiman, seorang pemabok berat. Ini kalau ngikut pengajian Rasulullah, dia itu nggak pernah absen mabok. Dia selalu dalam keadaan teler. Sampai oleh para sahabat dilaknat, dikutuk itu.
pemabok itu. Kamu gila Nuaiman, di hadapan Rasulullah masih mabok, terlaknat kau. Tapi oleh Rasulullah apa? Dilarang, jangan engkau laknat situ si Nuaiman. Karena Nuaiman itu walaupun pemabok, dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan saya juga mencintainya. Begitu akibat cinta. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya cinta itu adalah mempunyai keistimewaan dan nilai tersendiri. Nah, maka oleh sebab itu cinta itu ada 3 tingkatan. Ya, ini nanti kita ukur ini. Kalian berada di mana di posisi tingkatan cinta ini? Yang pertama adalah disebut mawaddah. Yang kedua adalah warahmah. Yang ketiga adalah mahabbah. Ini tingkatan cinta. Nah, itu sering dikupas di dalam surat Ar-Rum kalau ada pernikahan itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi salah satu tanda ayat-ayat Allah itu adalah Allah menciptakan pasangan-pasangan dan apa? Di dalamnya Allah kasih mawaddah, cinta dan rahmat. Apa itu mawaddah? Mawaddah itu dari kata maddah. Jamaknya mawad. Artinya apa? Material. Artinya cinta yang didasari oleh karena materi, karena kecantikan, karena rumah mewah, karena jabatan. Itu disebut mawaddah. Paham? Bu, tahu mawaddah, Bu? Mawaddah itu adalah cinta yang didasari karena faktor materi. Ya. Mawad. Ya. Dia ngincer karena apa? Oh, ini cantik. Oh, dia pintar. Oh, dia kaya. Nah, itu namanya mawaddah. Cinta yang seperti ini biasanya walaupun menimbulkan kebahagiaan sesaat, tapi biasanya tidak abadi. Karena ketika mawaddahnya hilang, materialnya hilang, maka dia nanti tidak akan cinta lagi. Itu tingkatan cinta yang paling rendah. Terus yang kedua tingkatan cinta ini begitu juga nanti cinta kita kepada Rasulullah. Bisa diukur dari ini. Yang kedua adalah warahmah. Rahmah itu apa? Cinta yang ditimbulkan karena faktor saling. Lu cinta gua cinta lu. Nah, gitu kurang lebih seperti itu. Kalau lu nggak cinta, gua juga nggak cinta. Itu namanya cinta rahmah, ya. Karena faktor saling. Kalau saling menyayang itu namanya rahmah. Nah, ini biasanya ya pasangan suami istri yang pertengahan, middle class gitu ya, bukan karena faktor materi. Nah, baru nih yang paling tinggi derajat cinta itu adalah mahabbah, cinta tanpa pamrih, cinta tanpa embel-embel, cinta tanpa tendensi. Ya walaupun dia jelek tetap aku cinta padamu, gitu loh. Karena cintaku hanya karena Allah. Cintaku kepadamu karena Allah, bukan karena kamu jelek. Begitu juga kamu cantik. Aku cinta kepadamu bukan karena cantiknya, tapi karena Allah. Itu yang disebut mahabbah. Termasuk saya hadir ke tempat ini bukan karena Ustadz Maulana, bukan karena Pak Kabak Esra, tapi karena apa? Cinta saya kepada Allah dan Rasulnya. Itu namanya mahabbah. Nah, oleh sebab itu mari kita ukur, Bapak Ibu sekalian, di manakah derajat cinta kita di hadapan Allah dan Rasulnya. Ukur dari situ supaya kita benar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan beribadah itu bukan hanya sekedar ritual sujud rukuk, bukan hanya sekedar memenuhi syarat rukun, tapi adalah liyuhibbunahu atau limahabbatillah. Puncak dari tujuan beribadah itu adalah mencintai Allah. Itu puncak ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah berapa belas menit? 17. Setengah jam. Alhamdulillah. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Baik, saya lanjutkan.
Saya lanjutkan, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kita telah ngomong tentang apa? Derajat cinta, ya. Tentang apa tadi? Tentang motivasi cinta, ya, karena mahabbah, karena cinta kepada Allah dan Rasul. Selanjutnya saya ingin berbicara tentang hujjah cinta. Kenapa kita mencintai? Kenapa kita mencintai? Kenapa kita mencintai pasangan kita? Kenapa kita mencintai Allah dan Rasulnya? Tentu ini ada logikanya, ada hujahnya dan alasannya. Maka itu yang disebut dalam sebuah pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, untuk mencintai Rasulullah juga kita harus kenal siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa basyarun. Dia manusia biasa seperti kita, namun apa? Yuha ilaihi. Manusia yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membedakan kita dengan Rasulullah. Fisiknya sama. Dia juga manusia, punya darah, punya tulang, punya kulit. Dia juga makan, minum, dia tidur. Dia nikah. Terus apa lagi? Dia duduk, dia berjalan, dia ke pasar. Itu sama dengan kita selaku manusia. Bedanya hanya dikit. Kita dengan Rasulullah bedanya dikit. Kalau Rasulullah itu ya sedikit tidurnya, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Kalau Rasulullah sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit. Nah, maka lihat yang gemuk-gemuk bongsor, berat badannya over, nah itu pasti doyan makan. Ya. Kalau Rasulullah sedikit minum, kalau kita sedikit-sedikit minum. Bedanya kita sedikit dengan Rasulullah. Ya. Maka Rasulullah itu ya, walaupun matanya sama tidur seperti kita, tapi disebutkan dalam riwayat hadis, ya ba'ainani yanamani. Kedua mata Rasulullah itu tidur, tapi wal qalbu yaqdan. Tapi hati Rasulullah melek. Beda dengan kita. Kalau kita mata kita melotot, melihat, ya melek mata kita, tapi hati kita merem. Itu beda kita dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah kedua matanya tertidur, ya merem, tapi hatinya melek. Tapi kalau kita kebalikannya, hati kita burem, ya, tapi mata kita melek, melotot. Itu yang membedakan kita dengan Rasulullah SAW. Jadi kita harus tahu perbedaan kita, khasais, keistimewaan dan kelebihan, mazaya daripada Rasulullah SAW itu. Beliau mempunyai kelebihan fisik dan rohani, sehingga dalam sebuah hadis dikatakan, innahu ahsanal khalqi khalqan wa khuluqan. Sesungguhnya Rasulullah itu adalah paling baik bentuknya, rupanya, dan juga akhlaknya. Itu Rasulullah, sehingga tidak ada yang bisa menyamai seluruh makhluk yang ada di dunia, ya, daripada rupanya Rasulullah dan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedikit saya ceritakan. Diceritakan dalam riwayat hadis, diceritakan dalam sebuah riwayat hadis bahwa bentuk tubuh Rasulullah itu berbeda dengan diri kita. Disebutkan hidungnya, tadi matanya sudah ya, matanya walaupun dia tidur tapi hatinya melek, tetap bisa menjawab salam, tetap menjawab salam dan menerima, ya, menjawab salam dan menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Rasulullah. Sehingga karena hatinya melek, maka apa? Wahyu tidak pernah terlepas walaupun dia dalam keadaan tidur. Betul. Kedua, ya, bibirnya kalmim, seperti mim, ya. Kalau punya kita kayak lamalip. Hidungnya bangir seperti domah. Kalau kita seperti domatain, dua domah. Kulit Rasulullah itu putih, tapi tidak putih apa, sangat putih,
putih seperti putihnya merah bunga mawar, merah jambon. Dan kulit Rasulullah itu tidak pernah ditemplokin lalat, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sering dikerubungi lalat, betul? Malah sering dilalerin. Rasulullah nggak pernah kulitnya dihinggapi lalat, karena kulit Rasulullah wangi, lebih wangi daripada 1000 misik yang ada di dunia. Sehingga keringatnya itu, ya, sama istri Nabi kalau dilap, kalau ditungguin oleh istrinya. Kalau tidur keringetan dilap tuh pakai sapu tangan, kemudian ditaruh dalam ruangan, maka seluruh ruangan itu wangi akibat keringatnya Rasulullah SAW. Coba bandingkan dengan suami, dengan apa keringatnya suami ibu atau keringatnya ibu sendiri. Kira-kira wangi enggak? Dan lagian boro-boro suaminya keringetan dilapin, gak bakalan, saya yakin itu tampangnya ibu-ibu mah ya paling ditendang-tendangin kalau tidur keringetan, mandi senang gitu ya. Itu salah satu keistimewaan tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wangi itu yang membedakan dengan diri kita. Baik, itu barangkali logika kenapa kita harus mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah memang layak untuk dicintai. Secara rohani Rasulullah dipuji secara khusus dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau itu benar-benar mempunyai akhlak yang luhur. Tidak ada yang menyamai akhlak Rasulullah, karena hampir semua sifat-sifat Allah diwariskan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, marilah Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita terus belajar, ta'allum, menghadiri pengajian-pengajian seperti ini supaya menambah wawasan dan ilmu kita, supaya kita bisa bertemu di taman-taman surganya Allah. Karena kata Nabi, orang yang hadir di majelis ilmu itu adalah penghuni dari taman-taman surganya Allah. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita berkumpul dan bertemu ya kembali dalam waktu yang lain. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma fiqil aqamitariq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.